Oke, halo semua dan akhirnya sebelah kita di channel Gorioris. Untuk hari ini kita bakal test drive, kita bakal ngetes nih mobil listrik yang katanya sih bakal digelar di Jakarta. Cuma katanya masih ada beberapa hal yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Makanya FE atau Formula E masih belum bisa digelar di Jakarta atau Jakarta E-Prix. Nah, daripada kita nungguin masanya nggak kelar-kelar, mending kita langsung cobain aja secara langsung nih melewati game Assetto Corsa atau game simulasi balap racing. Balap mobil maksudnya. Hingga kini kita masih mencoba untuk memilih mobil yang cocok nih, karena hari ini kita pengen coba untuk mobil yang kayaknya lebih kelihatan kayak futuristik. Kita pakai aja mobil yang ini miliknya si Alexander Sim dari tim BMW i Andretti Motorsport, yaitu di ajang balap FE di tahun 2019. Sebenarnya ada versi yang paling baru yaitu di Gen 2. Cuman di sini karena liverynya masih nggak ada yang keren dan masih livery bawaan pabrik, ya mending kita pakai aja yang tadi, yang versi tahun 2015 atau Formula Lithium yang lebih cenderung itu banyak sekali modnya yang bertebar di forum. Nah, kalau ini tuh jarang banget cuy, jarang yang ada bikin mod livery dari Gen 2. Jadi langsung aja kita pilih tuh mobilnya si Alexander Sim untuk balapan di Jakarta E-Prix. Oke. Nah, kita hari ini bakal pilih sirkuit dulu karena di sini belum ada sirkuit Monas. Jadi kita pakai aja di area Gelora Bung Karno. Dan buat yang belum tahu aja bahwa sirkuit ini adalah garapan dari Bro Ahmad Ridho Prawira sebagai 3D modeling dan Bro Rif dan Adidan yang menjadi reference bagi si Mas Bro Ahmad Ridho Prawira untuk menggarap dari sirkuit Gelora Bung Karno. Oke, ya pertama kita bakal coba dulu untuk ngelakuin latihan atau di sesi praktis untuk di sirkuit Gelora Bung Karno sembari kita mencari racing line dan juga breaking point yang pas di sirkuit ini cuy. Kita coba aja dulu ya. Dan tibalah kita di sirkuit di area Gelora Bung Karno nih. Nah, kita udah di pit untuk sementara waktu. Kita bakal coba untuk ngelakuin latihan. Dan ini ada beberapa orangnya lagi asik nih, tapi sayangnya mereka nggak gerak cuy, jadi patung doang kan. Dan oh iya, ini kita pakai mobil lain karena tadi yang kita pakai sebelumnya itu ada sedikit hal yang nggak bisa kita perbaikin, makanya kita pakai dulu mobil ini untuk sementara waktu di sesi praktis untuk GP Jakarta E-Prix. Tapi nggak apa ya, penting kita hari ini targetnya atau intinya mencoba untuk menjalani sesi latihan di sirkuit Gelora Bung Karno atau di area Gelora Bung Karno di Jalan Asia Afrika. Nah, sebenarnya itu untuk starting gridnya atau tempat untuk startnya bukan di trek lurus ini. Ini adalah trek lurus setelah tikungan pertama, yang mana ini adalah trek lurus terpanjang yang biasa dibuat balapan drag raceway. Karena sih sering banget mobil sering balapan drag race di sini, entah kalau motor ya. Tapi hari ini kita udah masuk di tikungan hairpin. Dan ini adalah tikungan yang berada di bawah dari flyover. Dan ini adalah tikungan cukup parah juga, cukup tricky karena kita nggak boleh late braking. Kalau kita late braking kita bakal nabrak dinding atau tiang penyangga dari flyover. Setelah keluar dari hairpin atau dari exit corner tikungan tadi, kita langsung menuju lagi di trek lurus yang emang panjang banget cuy. Ini jalannya tuh bersebelahan sama tadi yang kita lewati di trek lurus sebelum tikungan kedua atau di hairpin atau setelah tikungan pertama. Dan di ujung trek lurus ini kita udah bakal masuk di dua tikungan terakhir, dan ini cukup tricky karena itu kalau kita beloknya sampai tol kita bakal nabrak gerbang cuy. Jadi kita nggak boleh sampai nabrak tiang gerbang atau mungkin bahkan kita bakal terjun bebas nabrakin trotoar yang ada di sebelah kanan kan. Dan ini adalah jalan masuk ke Gelora Bung Karno. Dan ini adalah tikungan terakhir yang harus kita lewati. Tapi di sini dengan jalur yang cukup lebar, ya meskipun bisa dibilang itu tikungannya tajam banget, tapi kita masih bisa untuk ngelakuin manuver atau overtaking kepada rival kita di saat-saat akhir sebelum garis finish. Dan ini adalah persimpangan. Kalau ke kanan kita kembali ke jalur sirkuitnya, dan kalau ke kiri kita bakal masuk ke area yang unknown atau entah itu area di mana karena nggak ada ujungnya. Jadi cuman ada pembatas jalan aja, dan daripada nanti kalian penasaran, mungkin kita coba aja langsung ke sana untuk ngecek situasi yang ada di ujung dari trek lurus ini cuy. Kira-kira apa nih ya? Karena kalian pasti penasaran dengan apa yang ada di ujung dari trek ini cuy. Nah, kalau ngomongin soal hal yang gue suka dari sirkuit ini adalah ya pastinya gue suka banget karena ada kreator sirkuit yang mau ngebuat layout dari Gelora Bung Karno, meskipun ya untuk kualitas dari grafiknya ya masih dibilangkan untuk standar lah ya.
Apalagi pohonnya, tekstur pohon juga ya seadanya juga. Tapi overall ini udah bagus banget karena dia udah mau ngebikin sirkuit atau 3D modeling untuk di Assetto Corsa. Dan itu bikin sirkuit nggak semudah yang dibayangin cuy. Banyak hal yang harus diperhatiin, dari tekstur, kemudian 3D modeling, dan juga untuk pencahayaan atau lightning. Oke, langsung aja kita ngegeber mobil ini dengan semaksimal mungkin. Kita pengen tahu gimanakah lap time kita jika muterin satu putaran di layout track dari sirkuit Gelora Bung Karno. Karena ini bisa dibilang tracknya pendek banget dan kemungkinan nggak sampai lebih dari 1 menit cuy. Dan kali ini di tikungan highway kita hard braking kembali. Ini dia, kita masih mencoba untuk mengikuti jalur yang pas meskipun kadang kita masih suka nge-spin atau ban belakang sedikit tergelincir karena saking cepatnya perputaran dari mobil FE atau Formula E. Karena emang di sini cuma ada 2 upper gear aja. Nggak tahu kenapa sejak gue sendiri baru tahu ternyata di FE sendiri ada 2 kali pergantian gigi, yaitu gear 1 dan gear 2. Serius, gue sendiri nggak tahu bahwa ternyata di mobil FE ini ada 2 upper gear, yaitu gear 1-2 karena kita terakhir main kendaraan yang berlistrik itu di Moto E atau di MotoGP versi listrik. Karena itu sama kayak motor metik, jadi cuma ada 1 gear aja, yaitu gear 1. Entah itu emang bawaan dari mobil FE atau gimana, atau mungkin karena emang gue sendiri belum tahu aja hingga sekarang dan baru tahu ternyata di FE ada gear 1 dan gear 2-nya. Jadi nggak cuma gear 1 aja sama netral. Oke, ini kita terus menuju tikungan 2 tikungan terakhir, dan sebelum melatih tikungan paling tajam di depan, kita bakal coba untuk lebih light braking dan kita hard braking kembali hari ini. Dan ini gue sendiri baru nyadar ternyata di sini nggak ada roadmapnya ya, atau nggak ada map dari sirkuitnya di sebelah kiri. Karena biasa kita main Assetto Corsa itu juga ada mapnya, cuman ini nggak ada mapnya atau emang karena nggak dibikin ya. Tapi waktu gue baca tadi di keterangannya emang orangnya nggak ngebikin, entah karena belum diupdate atau gimana. Tapi pasti ini nggak ada untuk tampilan dari grafik mapnya yang biasa terpampang di sebelah kiri. Dan sepertinya udah jalan buntu, kita bakal putar balik dulu. Kita bakal putar arah ke arah kiri dan lah nabrak trotoar, ya ampun. Oke, ini dia menuju Simpanggang dari kiri dan menuju trek lurus lagi, dimana ini adalah zona untuk kita berada di pit. Sekalian kita ngecek seberapa cepatkah top speed dari mobil ini. Dan kita bakal langsung aja nge-push dari sini, oke, menuju 130 mph dan maju lagi masih kencang, masih bisa kencang, dan kita tembus ke 140 tadi, luar biasa, malah nabrak trotoar dan tembus ke luar jalur. Dan ini kita malah tembus ke ujung dari sirkuit Gelora Bung Karno yang emang itu tekstur yang di luar aspal itu memang benar tekstur, cuman itu nggak ada 3D modelingnya. Dan kalau kita masuk ke situ, kita pasti bakal terjun bebas dan nggak ada untuk kita posisi yang mendarat dengan pas. Ya jadi ibaratnya kayak tekstur doang tapi nggak ada 3D modelingnya. Kita bakal putar balik dulu dan kita udah nyelesain praktis dan kita tinggal untuk balapan aja dengan musuh lainnya yang ada di sini. Ya, malah buntu. Kita coba terobos ya, bisa nggak ya? Kita mau terobos hari ini dan ternyata kita masih bisa maksa untuk lepas, dan meskipun kita kesangkut tadi, untungnya kita nggak sampai ngerusak mobil cuy, masih aman. Nah, praktis udah, tinggal sesi race-nya. Kira-kira seperti apakah persaingan ketika Formula E atau Jakarta E-Prix beneran digelar di Indonesia. Meskipun ini bukan Monas tapi udah mirip-mirip lah ya dengan suasana dari Jakarta. Jadi kesemua, kalian susah aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan sampai ketemu di sesi race untuk Jakarta E-Prix, dan oke, bye, ciao.